Nama kearifan lokal itu mau nggak mau kita harus tertantang untuk memunculkan kembali, membangun kembali, Mas. Secara bahasa Ngeliban itu memang tidak populer. Karena yang populer pasti tabing, rafting dan sebagainya. Tapi kami berani memunculkan itu karena kalau kita bicara Ngeliban, se-Indonesia yang ada hanya di Minggir Sari. Ini bagian dari idealis kami, Mas. Sekali lagi kita harus mengedukasi yang namanya kita orang desa ya, orang Jawa. Oh, kita sudah punya nama seperti ini kok. Kenapa kita harus pakai bahasa-bahasa yang ya mohon maaf, bahasa-bahasa asing. Itu memang bahasa yang lebih populer dari kita. Jadi itu keberanian kami lah. Secara efek branding itu sudah kena. Efek branding sudah kena banget. Yang belum kena itu banyak mindset dari masyarakat umum, tanda kutip Kalibrantas seperti itu. Nah ini yang belum kena di situ. Itu sih. Dan sekali lagi tujuan kami, ayo alam ini sahabat kita. Kita ini dengan alam harus bersinergi. Jangan kita menjustis alam ini, oh Kalibrantas serem dan sebagainya. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kenalkan, nama saya Eko Haryadi dan saya di Desa Minggir Sari ini sebagai ketua dari Paguyuban Watubonang, di mana Paguyuban Watubonang ini kita memunculkan untuk Ngeliban, kegiatan rafting yang ada di Kalibrantas. Jadi saya sebagai ketua ataupun pengelola di Paguyuban Watubonang di dalam hal bidang rafting. Lokasinya kita di Papringan Minggir Sari, ya, di Desa Minggir Sari. Kenapa kita sebut Papringan? Karena secara kearifan lokal di sini sudah terbentuk secara alami ya, pohon-pohon bambu pring, sehingga kita nggak perlu menamakan yang lain-lain, cukup kita langsung Papringan wae. Terus kemudian untuk area yang kita jadikan rafting ini kita Kalibrantas ya. Jadi kalau Kalibrantas itu mohon maaf sangat banyak mindset masyarakat tuh menjustis Kalibrantas tuh sungai yang serem dan sebagainya. Waduh, ini kalau menurut kami kurang sepakat, sangat kurang sepakat. Kita ketahui bersama bahwasanya Kalibrantas, saya menyebutnya kali bukan sungai, karena di hulunya di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, di sana itu terdapat hulunya Kalibrantas di lerengnya Gunung Arjuna, ya. Kalau kita melihat dulunya langsung ke sana, itu kawasan konservasi itu, dan hanya mungkin 2 meteran. Dan sekarang sampai di Minggir Sari, sampai di Tulungagung, Kediri, sampai ke hilirnya besar banget. Karena Kalibrantas itu mempunyai sifat, kalau kita bicara soal alam, sifat yang sangat ikhlas. Ya, maksudnya gini. Kalibrantas itu akan besar, karena apa? Karena banyak sumber. Sumber dari sungai Lekso, sungai Abab, sungai apa, dan sebagainya. Yang menjadi satu di dalam nama Kalibrantas. Coba kita bayangkan ketika Kalibrantas ini dia idealisnya tinggi, dan hanya mengandalkan debit air yang dari Kalibrantas, mungkin nggak sampai Blitar. Suatu manfaat yang luar biasa. 362 km, Kalibrantas ini bisa dikatakan sungai terpanjang kedua di Jawa Timur. Di Jawa. Satunya Bengawan Solo. Dan menurut data, 14% ya untuk penghasil pertanian padi itu dari sekitarnya Kalibrantas. Kita bayangkan, kenapa kok Kalibrantas serem dan juga makan korban? Yang salah siapa? Yang salah kitanya, gitu loh. Jadi ini bagian kami dari Paguyuban Watubonang dan teman-teman penggiat sungai yang lainnya, bahwasanya Kalibrantas ini sahabat kita, bukan musuh kita. Ayo kita munculkan kegiatan rafting Ngeliban di sini ya. Harapan kita seperti itu, Mas. Itu mengedukasi semuanya, gitu loh. Jadi ide itu muncul ketika saya waktu itu ke Jogja, dan waktu itu saya membawa tamu untuk berkunjung ke Gua Pindul, ya, di Gunung Kidul. Dari situlah muncul, wah, Minggir Sari gitu loh, alami keren tuh Kalibrantas. Wah, keren. Nyapa harganya. Ya itu ceritanya munculnya itu. Akhirnya setelah dari Jogja, kita beli pelampung, ban, sama helm. Banyak 5 waktu itu. Kita trial mencari titik startnya di mana ini yang cocok. Kemudian finishnya di mana nih yang cocok. Kita trial ini beberapa kali gitu. Itu kurang lebih kita mulai 2018 hampir setahun kita trial. 2018 kita munculkan trial itu. Dan kenapa kami berani, mohon maaf, kenapa kami di Kalibrantas? Karena satu, dari Papringan Minggir Sari atau Desa Minggir Sari ini untuk startnya itu di Bendungan Serut. Jadi secara debit air terkontrol, ya. Dari sini, ini finishnya di sini ini, kita ke startnya 4 km. Durasi waktu tempuh itu kurang lebih 45 menit. Dan banyak konsumen ataupun penikmat Kalibrantas ini merasa kurang jauh. Itu sih. Dan sekali lagi tujuan kami, ayo, alam ini sahabat kita. Kita ini dengan alam harus bersinergi. Jangan kita menjustis alam ini, oh Kalibrantas serem dan sebagainya. Jangan. Dan mohon maaf, Papringan ini dulunya memang angker. Bisa dikatakan angker dulu. Sekarang alhamdulillah, ya sekarang karena kita itu hidup di Jawa, kita pun juga adab dan sebagainya. Kita permisi dan sebagainya kepada semuanya yang ada. Karena sekali lagi alam ini sahabat kita. Tujuan utama kami bagaimana dengan adanya Ngeliban, ya, bahasa Ngeliban. Kenapa kita nggak pakai bahasa tabing dan sebagainya? Kita munculkan bahasa kearifan lokal saja sebetulnya, Mas. Ngeli dengan Keli kan beda ya. Kalau Keli itu bagian dari, mohon maaf,
berencana. Tapi kalau ngeli, kita sengaja. Bagaimana kita mengajak pengunjung ngeli di Kali Brantas menikmati keindahan Kali Brantas. Ayo kita ngeli. Dan filosofinya kan juga ada. Iya kan gitu kan. Ngeli dan keli itu. Katakanlah kalau kita bicara ngeli, kita dengan komunitas teman kita dan sebagainya. Ngeli nanging ojo keli. Kita mengikuti arus di teman kita. Tapi ketika mohon maaf katakanlah itu frekuensinya sudah beda, berarti kita jangan sampai keli. Ini bagian dari filosofi sebenarnya. Jadi kita dulu itu tahun 2020 awal kita membuka akses jalan itu selama 7 bulan dan murni swadaya dari Hulu Paguyuban yang ada. Dulu tidak ada jalan, sepeda motor pun nggak bisa masuk. Sekarang roda 4 sudah bisa masuk. Dan tantangan kami untuk ngeliban, untuk rafting ya seperti ini, Mas, karena masyarakat mengetahui semuanya konotasi dari Kali Brantas seperti itu. Dan kami terus semangat hal ini, terus istiqomah. Dan alhamdulillah sekarang sudah muncul kegiatan-kegiatan yang setiap minggu pertama dan minggu ketiga, yaitu pasar wisata Kali Brantas. Alhamdulillah sekarang Papringan Minggir Sari mulai banyak dikunjungi. Dan kita ini bisa dikatakan bukan wisata ya, tapi tempat ngesis. Karena kalau kita bisa wisata itu, waduh nanti SOP-nya macam-macam sih Mas. Harus ada, wah tempat selfie-nya mana ini. Sedangkan kami swadaya ini. Kami swadaya, murni swadaya dari warga, dari paguyuban. Ya kita tempat aja ngesis yuk di Papringan Minggir Sari, ngesis. Ngopi sama di warung itu, ya itu aja. Jadi nama kearifan lokal itu mau nggak mau kita harus tertantang untuk memunculkan kembali, membangun kembali Mas. Secara bahasa ngeliban itu memang tidak populer. Karena yang populer pasti tabing, ya kan? Pasti tabing, rafting dan sebagainya. Tapi kami berani munculkan itu karena kalau kita bicara ngeliban, se-Indonesia yang ada hanya di Minggir Sari. Ngeliban soalnya. Tapi kalau tabing mungkin banyak tempat. Ya ini bagian dari diles kami Mas. Sekali lagi kita harus mengedukasi yang namanya kita orang desa ya, orang Jawa. Oh kita sudah punya nama seperti ini kok. Kenapa kita harus pakai bahasa-bahasa yang ya mohon maaf, bahasa-bahasa asing. Itu memang bahasa yang lebih populer dari kita. Jadi itu keberanian kami lah gitu Mas. Secara efek branding itu sudah kena. Efek branding sudah kena banget. Yang belum kena itu banyak mindset dari masyarakat umum tanda kutip Kali Brantas seperti itu. Nah ini yang belum kena di situ. Dan sebetulnya kalau di area ini yang kita gunakan ngeliban ini sejauh 4 km ini karakternya sangat fun banget. Tidak ada batu-batu besar, nggak ada. Dan kita pun nggak pakai helm nggak apa-apa karena di sini fun. Yang paling utama safety kita harus pelampung. Pelampung yang kami sediakan ini bisa menahan berat badan 150 kg. Yang terpenting hanya itu saja sebenarnya. Jadi sepanjang 4 km sangat fun Mas. Kita pun sambil arisan bisa di ini. Sampai gitu ya? Iya, misal kita bawa kompor kecil itu ya, kasih di bar sambil ngopi, bisa itu. Keren banget, sangat disayangkan ketika banyak orang menjustis Kali Brantas seperti ini. Waduh, ini kadang-kadang kita bertentangan banget gitu Mas. Dan ini kalau menurut kami, pandangan kami, ini yang hal yang luar biasa di Jawa Timur. Karena Sungai Brantas, Kali Brantas mempunyai sejarah yang besar. Dan kami pun harus berupaya membangunkan sejarah tersebut dengan kegiatan rafting ini tadi. Dengan ngeliban ini tadi. Harapan kita seperti itu sih Mas. Dan warga semuanya akan sadar. Oh iya, ternyata Brantas itu sahabat kita ya. Bukan seperti itu ya dan sebagainya. Memang di dalam edukasi sepanjang area Kali Brantas 362 km ini memang semuanya harus sinergi. Dan kami pun juga mengikuti kegiatan-kegiatan dari Jambore Kali Brantas. Jadi teman-teman komunitas juga mengikuti Mas. Untuk mengedukasi semuanya terkait Kali Brantas itu Mas. Modalnya kita swadaya sih. Jadi saya waktu itu mengajak teman-teman semuanya, ayo kita mempunyai potensi alam yang luar biasa. Dan ketika potensi alam yang luar biasa ini, hal yang utama harus kita munculkan apa, yaitu akses jalan. Ketika akses jalan sudah muncul, kami yakin pasti akan ada orang datang. Waktu itu ya kita beli pelampung ya kurang lebih kita 500-an lah mungkin. 500-an ribu. Iya waktu itu untuk beli pelampung. Karena masih trial ya. Tapi sekarang kita sudah pelampung kita sudah banyak juga. Ban kita juga sudah banyak alhamdulillah. Jadi dari penikmat ngeliban yang datang ini kan kita juga mengelola untuk kas paguyuban juga ini Mas. Untuk penambahan fasilitas. Ya seperti itulah Mas. Ngeliban Minggir Sari, sahabat Kali Brantas. Jadi kalau kita bicara mulai tahun 2020 ya, kalau mulai tahun 2020 kita gini aja, per bulan kita rata-rata sekarang masih di angka kurang lebih 200-an lah, 200-an orang lah per bulan. Kita rata-rata ya, kalau kita bicara mulai tahun 2020 sampai sekarang. Karena waktu itu memang benar-benar viral Mas. Ya biasalah bahasa viral seperti itulah, coba-coba dan sebagainya. Tapi di dalam sisi yang lain, dalam tim kami kita harus selalu solid, bagaimana safety-nya dan sebagainya itu Mas. ATM saja kita, amati tiru modifikasi aja. Kita kan banyak teman kita kan ya, dan kita harus gotong royong. Nggak bisa kita. Kita sendiri nggak bisa, saya yakin itu. Dan di dalam kegiatan kita rafting, selain pakai ban, ngeliban,
Dan kita juga ada fundraising yang pakai perahu. Dan kita juga punya partner juga di sini, Mas. Untuk yang terkait bidangnya, dia sudah mempunyai skill untuk perahunya dan sudah bersertifikasi semuanya. Tim kami sudah bersertifikasi semuanya. Dan mohon maaf, mohon izin. Jadi kalau kita bicara asuransi, kita juga ada. Ketika dia wisata rafting, asuransi. Nah itu. Dan kami pastinya juga berterima kasih ya Mas kepada Jasa Tirta, kepada BBWS, kemudian kepada Kecamatan, Koramil, Polsek setempat, kemudian kepada PMK Kabupaten dan tentunya juga dengan pecah telur. Karena apa? Karena kegiatan seperti ini memang apa ya Mas, kalau kita bicara izin itu kan prosesnya lama Mas. Terus terang kami ya, mohon izin. Kami izin kita kepada siapa? Kepada Sang Pencipta Alam Semesta. Sudah itu aja Mas. Karena kita mengikuti regulasi itu, waduh, nggak jalan-jalan tuh saya yakin. Saya yakin nggak akan jalan. Oh izin sana-sana. Sedangkan kita itu wong desa. Kita sudah berupaya munculkan produk yang liban. Boyo, yang terkait itu juga menyengkuyung kegiatan kita ini. Kalau alhamdulillah dari pemerintah desa support banget. Pemerintah desa loh ya. Tapi kalau yang lainnya ya itulah Mas. Tapi kami nggak patah semangat Mas. Kami selalu memotivasi kepada tim-tim kami bahwasanya desa kui maha kaya. Desa itu maha kaya. Ayo, yang penting ada istiqomah wis. Ada yakin, mantep, pasti akan ada jalannya. Tapi kalau hal seperti ini, karena mohon maaf, hal wisata ini di Desa Minggir Sari hal yang baru. Dan teman-teman ini nggak ada yang punya basic wisata. Semuanya ya bapak-bapak rumah tangga ya Mas. Ada yang kuli bangunan, ada yang bengkel, ada yang peternak, petani dan sebagainya. Kita sama sekali tidak ada basic wisata, nggak ada. Dan alhamdulillah sekarang kita munculkan di Desa Minggir Sari. Ada wisata ini. Jadi waktu itu 2018 sebelum jadi kepala desa, ketika saya trial ini, banyak orang yang mencibir. Ukung dadi lurah aneh-aneh. Dolanan kali berantas dan sebagainya. Tapi pada prinsip saya secara pribadi, bismillah. Karena ini untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan saya pribadi. Insya Allah Gusti Allah pasti akan memberikan jalan. Dan alhamdulillah, sekarang ini ketika ada kegiatan pasar wisata Kaliberantas, yang gelaran keempat kemarin tembus 70 juta omsetnya pasar wisata Kaliberantas per event. Bisa saya katakan jam setengah 6 pagi sampai jam 10 pagi sudah habis jualannya ibu-ibu itu. Jangan bayangkan, tembus 70 juta. Hal yang sepele ya, tapi ternyata alhamdulillah, ternyata Kaliberantas ini memberikan manfaat alamnya Kaliberantas. Jadi kalau sudut pandang orang yang pro dan kontra, yang ngomong baik dan jelek dan sebagainya, silakanlah. Bagaimana tergantung niat kita. Gitu aja sih Mas kalau kita. Jadi wisata Desa Matata, manen tandurannya tangga ini. Ini kita ambil dari bahasa kearifan lokal sebetulnya. Kan sering kan muncul bahasa enak orang nandur tapi manen. Nah ini itu bagian dari role model kita, bagian dari integrasi kita di dalam wisata desa yang ada di Desa Minggir Sari, Mas. Jadi ketika pengunjung atau penikmat wisata Desa Minggir Sari ini setelah dari pasar wisata kah, setelah dari rafting atau ngeliban atau fun rafting, ayo barangkali pengen menikmati atau memetik sayuran segar tanpa bahan kimia, bisa. Dan anehnya Mas, kemarin itu ada kunjungan juga dua keluarga kalau salah. Dan kebetulan di tempat yang wisata Desa Matata itu ada pohon kelapa nih Mas. Bu, ini kira pohon wisata. Oke, potek dewe Mas. Jadi sudah keren ini, ya kan? Berarti manen tandurannya tonggone sudah kena di situ. Cuma berbayar gitu aja sih Mas. Kita untuk rafting untuk saat ini per orang 55.000 karena ada tiket asuransi dan tiket khusus yang wisata air 55.000 untuk ngeliban. Kalau yang pakai perahunya di angka 100.000 per orang dan satu perahu bisa berisi 5-6. Jadi ada beberapa fasilitas kalau kita bicara fun rafting Mas, ada makan siang juga ada tergantung kebutuhan dari konsumen. Makan siangnya juga? Iya, dengan menu kearifan lokal saja tapi. Waduh, kalau finansial ini kita sudut pandang kita beda-beda ya Mas. Pastinya kalau di dalam internal saya pas finansial ya tergantung nikmat syukur kita lah. Kalau kita bicara seperti itu, nikmat syukur kita seperti apa? Kalau kita bicara kurang, pasti kurang. Tapi yang jelas Mas, ketika kita melakukan kegiatan ini ternyata kenyamanan batin yang muncul. Wah, ini seneng banget. Apalagi melihat orang datang di sini tembus sampai 1.000 orang, 2.000 orang, terharu Mas. Kita melihat banyak konten kreator yang masuk ke Desa Minggir Sari, terharu itu Mas. Ibu-ibu bercerita, Pak, alhamdulillah kemarin kita dapat 2 juta, ada yang dapat 1 juta, yang jualan jagung dapat 600.000, seneng. Lah ini Mas. Jadi kalau kita bicara finansial di dalam internal keluarga saya, ya semua itu tergantung nikmat syukurnya lah. Ya seperti ini, banyak berkecimpung dengan yang produktif Mas. Artinya dengan kegiatan-kegiatan yang ada desa yang tujuannya memunculkan ekonomi kerakyatan. Jadi ada pasar wisata Kaliberantas, ada ngeliban yang rafting tadi, ada wisata Desa Matata, ada nanti angkringan dan sebagainya. Ini waduh, keren banget Mas. Itu terjadi ketika, mohon maaf ya, itu terjadi ketika di awal-awal saya menjadi kepala desa. Jadi di tahun pertama sampai ketiga itu saya kelupaan sama dengan keluarga. Istri protes, anak protes dan sebagainya. Ini bener nih Mas. Saya ke sana ke tempat kegiatan ini dan sebagainya sampai bener keluarga terlupakan. Tapi di dalam perjalanan ini dinamikanya pasti ada dan kemudian saya pun juga
harus merasakan, oh yang utama tetap keluarga ya. Ya itu bagian dari dinamika Mas, bagian dari tahapan. Dengan cara gimana ya? Dengan cara ya banyak tidur di rumah. Dulu itu hampir tiap malam saya tidur di kantor desa, tidur di papringan, tidur di ngipek dan sebagainya. Pernah juga seperti itu. Nggak tahu itu. Apa karena ketidur dan sebagainya. Tapi alhamdulillah keluarga, istri mulai terbiasa dengan hal itu gitu loh. Dan tahapan-tahapan ini mulai kami rasakan ya bersama keluarga khususnya. Ya memang harus seperti inilah perjalanannya. Alhamdulillah saya sudah menyadari. Sekarang saya di 45 tahun, masih timur sekali, dan rambutnya juga masih hitam. Saya bergerak di bidang entertain. Dulu saya pernah pegang organ tunggal juga. Kemudian saya pernah berkecimpung di lingkup radio. Jadi saya dulu di organ tunggal, kemudian alhamdulillah saya dididik, digembleng di Mayangkara Group, tepatnya di Radio Jos Tulungagung oleh Pak Wawan Mayangkara itu. Beliau yang menggembleng saya habis-habisan itu. Dan dulu itu titik tidak nyaman ada ketika di situ. Kenapa tidak nyaman, Pak? Ya karena gemblengan, kita nggak terbiasa dengan hal yang itu, dengan lingkungan yang baru. Organ tunggal, kemudian saya diajak ke Tulungagung waktu itu di warung Josnya itu kita entertain, kemudian masuk ke dunia radio, kemudian kita di EO, kemudian di advertising. Dan alhamdulillah ketika tahapan menjadi kepala desa ini, saya bisa merasakan ternyata gemblengan-gemblengan ketika saya di Radio Jos ini loh. Jadi saya di Minggir Sari itu kontrak tahun 2012. Asli saya Karangsari, Kota Blitar. Istri saya Sentul. Saya kontrak di sini 4 tahun. Saya lulus SMP 96, saya ngamen di jalanan. Kemudian masih ngamen itu sampai tahun 2000. Kemudian saya jahit di tailor itu. Iya Mas. Jadi saya nggak berpikir, nggak pernah membayangkan sekarang, mohon maaf, sekarang saya menjadi kepala desa, saya nggak tahu juga bagaimana ceritanya. Yang penting kalau waktu itu yang saya alami, dari proses saya itu saya nggak berpikir mulu-mulu, yang penting apa yang ada di hadapan saya itu yang saya kerjakan dengan senang. Jadi saya lulusan STM, itu pun dulu pinginnya juga nggak sekolah saja nih, karombai kon sekolah, akhirnya sekolah STM. Ya itu Mas, jadi perjalanan saya nggak, ya itulah, bener pengamen jalanan. Betul, sangat-sangat nggak ada di bayangan kita hanya mengalir aja. Jadi sering saya sampaikan ke tim-tim kita, khususnya anak-anak muda. Kalau kita bicara logika, kadang-kadang kita nggak dapat. Saya sekolah di ini, saya kuliah di ini, saya harus jadi ini. Ini sekian persen lah yang berhasil ya. Kalau menurut saya ya, karena sudut pandang saya. Karena saya orang seperti ini. Kalau saya jalani, apa yang di depan saya, yaitu saya harus menikmati. Nggak tahu nanti Gusti Allah itu memberikan jalan seperti apa, sebenarnya saya nikmati. Dan saya ya nggak takut nanti jadi apa, nggak ngerti Mas. Itu Mas. Jenuh gitu kita mengajak kolaborasi warga, kadang-kadang mentok. Mereka kemudian nggak aktif. Ya ini kadang-kadang muncul jenuh. Tapi di dalam kita sebagai nahkoda, sebagai kepala, sebagai orang yang dicontoh, berarti kita harus memberikan contoh. Kita jangan jenuh, kita jangan putus asa, kita harus istiqomah dan sebagainya. Yaitu titik jenuh pasti ada. Ketika saya muncul titik jenuh, pasti saya akan merenung. Kita wis babat mulai tahun 2020 loh, masuk RP buyar. Ini aja. Ya gerilya, saya harus gerilya dengan penggiat-penggiat yang masih sefrekuensi. Yang saat ini tidak sefrekuensi, ya sudah. Dan alhamdulillah sekarang sudah merapat kembali. Sekarang kita sudah bisa melibatkan hampir 70 orang yang di Paguyuban untuk mengelola papringan ini. Dulunya kita hanya orang 7, malam ngopi, ngomong saat titai ngomong opo dan sebagainya. Alhamdulillah kesana Gusti Allah Mas, ada ide yang namanya pasar wisata Kalibrantas. Inilah yang bisa menyatukan kita semuanya. Dan saya selalu menyampaikan kepada semua penggiat, kita membawa nama besar Kalibrantas loh. Kalibrantas iki lek ngomongnya sifat alam, sifat sing ikhlas. Kalibrantas iso gede krono opo? Krono akeh sumber. Dan kita pun harus seperti itu. Ayo kita bawa filosofi Kalibrantas. Kalau kita ingin menjadi orang yang besar, kita harus terbuka hati kita untuk siapa saja. Kita terbuka pikiran kita untuk siapa saja. Karena sumber ilmu itu datangnya dari mana-mana. Sumber gotong royong juga datangnya dari mana-mana. Contohnya dari pecah telur seperti ini. Ya alhamdulillah. Kalau kita nggak kenal seperti ini, waduh Mas. Semua gotong royong. Jadi Kalibran sekali lagi Mas, itu kita masih terkendala mindset warga ya terkait Kalibrantas. Jadi kalau kita bicara di angka 200 orang lah, berarti 200 orang kali 55.000, bisa dikatakan seperti itu lah. Nanti kalau fun rafting pun juga masih jarang. Tapi yang jelas kami terus
berupaya Mas. Kan itu kita kelola satu untuk SDM kita. Ketika yang jadi guide-nya itu siapa, marketingnya siapa, kemudian asuransinya ini BUMDes yang lola, kemudian untuk listrik kamar kecil, ya seperti itu Mas. Jadi hanya sekian persen yang untuk kas paguyuban, apa yang kita dapat ya kita kembalikan kepada tim-tim kita. Mulai kita sewa pick-up-nya, sewa pelampungnya, ya, seperti pelampung, dan itu kita anggap sewa di situ. Ini saya pribadi ya berarti. Kalau hal-hal prinsip pribadi itu pasti ada pikiran itu Mas. Tapi saat ini kami masih mempunyai PR besar. PR besar bagaimana dengan diamanahkan saya dan istri saya sebagai kepala desa Minggirsari, istri saya sebagai ketua PKK desa Minggirsari, tanggung jawab moral saya kepada siapa? Kepada Sang Pencipta alam semesta. Ketika saya diberi tanggung jawab seperti itu, bagaimana? Jadi sesama yang ada di sekitar saya pun harus bisa merasakan kenikmatan dari alam yang ada Mas. Jadi kalau bicara hal seperti ini, bagaimana kita dari sudut pandang pribadi saya, kearifan lokal ini yang harus kita munculkan, yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Jadi saat ini kami terkait bisnis pribadi, ya mungkin hanya sekian persen, sangat kecil Mas. Karena kembali lagi ke pengabdian kami, niat kami seperti itu. Ya inilah contohnya. Tidak pengen sugih jenengan? Ya pengen lah. Tapi alhamdulillah sekarang sugih dulur. Sugih dulur. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu berbalik banget Mas, kalau dulu saya masih di advertising itu, saya yang mengerjakan kegiatan-kegiatan dari salah satu BUMN itu, saya bisa sampai ke Indonesia Timur, ke Merauke, ke Manokwari, ke Ambon dan sebagainya, ke Jawa Barat. Bacaan yo nyetil lah, Ambonnya wangi ya. Sekarang ya segini sini. Tapi ternyata di sininya yang kaya Mas. Artinya yang kaya ternyata. Itulah. Ya mungkin dari bagian dari proses saya ya. Nggak tahu nanti seperti apa. Jadi yang proses yang paling berat di tahapan-tahapan saya ketika saya mengelola CV saya. Dan saya menjadi vendornya BUMN. Itu tantangan paling berat. Karena apa? Karena saya berangkat tanpa modal Mas. Saya mengerjakan advertising, mengerjakan event itu tanpa modal. Modalnya apa? Bismillah, modal kepercayaan. Ketika saya ada job dan sebagainya, saya harus mencari modal dengan teman-teman saya. Aku mau nyilih duit itu. Gawe iki. Kadang-kadang ketika nggak ada modal, sewedi. Ya Allah, iki lho job gede. Golek modal kok yo wangel yo pasan. Jadi waktu itu kalau saya bicara titik-titik yang kurang mengenakan malah di waktu itu. Tapi secara finansial sangat-sangat tercukupi. Tapi ternyata tekanan-tekanan itu luar biasa. Ya mungkin itu bagian dari gemblengan-gemblengan dari Sang Pencipta untuk saya ya. Untuk nantinya, Eko iki bariki didelene kene lah dari kepala desa. Mungkin seperti itu mungkin. Waduh banyak itu beberapa kali saya kejadian seperti itu Mas. Jadi saya di PHP teman, kita kerjasama, kita mau buka tambang, kita mau buka ini sering Mas waktu itu. Karena yang ada di pikiran saya waktu itu, mohon maaf, duit. Bagaimana saya dapat duit. Tanpa berpikir, ini nanti ternyata seperti ini. Waduh, itu yang sangat-sangat saya down Mas waktu itu. Kalau mikir duit sekarang masih Mas, nggak mikir duit. Artinya kalau dulu itu di dalam keluarga itu pengendali kan istri ya Mas. Istri itu selalu mengingatkan hal itu. Ya, ojo ngini dong, ngini. Selalu mengingatkan. Tapi sing jenenge wong lanang pengen ngewehi keluargane iki sing akeh, dia tidak berpikir hal yang ternyata aku kapusan, nggak berpikir. Ya, sekarang seperti ini Mas. Jadi kalau dulu bicara omset M Mas, kalau saya pribadi ya. Tapi sekarang kalau kepala desa itu apa toh? Kepala desa itu bukan penggawean. Kepala desa bukan pekerjaan sah, itu bukan pekerjaan. Murni pengabdian, sudut pandang pribadi saya. Tapi yang masing-masing kepala desa kan punya pemikiran beda-beda. Kalau saya ya seperti ini sudah. CV-nya sudah tidak saya jalankan lagi. Sebetulnya kalau kita mau gerak masih bisa sih. Tapi ternyata pikiran nggak bisa Mas. Walaupun saya meminit orang ya, karena kembali lagi kepada trust. Saya nggak ingin klien saya itu akan terbohongi dengan pola saya. Saya nggak ingin seperti itu. Ketika saya nggak terjun sendiri dengan tim saya yang ada di lapangan, seolah saya akan membohongi diri saya Mas. Karena saya suatu pekerjaan saya harus terjun langsung. Walaupun mohon maaf, waktu itu saya sebagai owner. Katakanlah itu ya. Ketika saya survei di suatu tempat di luar Jawa kah di Papua, saya harus turun langsung ke sana. Saya harus seperti itu. Saya nggak nyaman ketika saya harus hanya tim saya yang soro Mas. Jadi saya harus membuka jalan dulu. Biar ngerti prosesnya, baru saya bilang ke tim saya. Waktu itu seperti itu. Dan hal ini pun alhamdulillah juga saya jalankan di Desa Minggirsari. Jadi kali berantas ya. Mari kita sama-sama berpikiran yang positif dengan semesta alam ini. Karena semesta alam bisa memberikan manfaat.
Dan untuk semua warga yang ada di sekitaran Kali Brantas atau sungai-sungai yang lainnya, mohon maaf, minta tolong untuk saling menjaga terkait kebersihannya. Jangan buang sampah di sembarangan tuh Mas. Kasihan gitu loh. Jangan buang limbah-limbah di Kali Brantas, janganlah. Kasihan semuanya. Ayo, ini alam kita, alam yang indah kita jaga. Mulai dari hulu sampai hilirnya. Kita harus bisa menjadi seperti Kali Brantas yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Saya Eko Aryadi sebagai pendiri, sebagai penggagas dari adanya kegiatan Ngeliban Minggir Sari, yaitu tabing di Paguyuban Watu Bonang ini. Mengucapkan terima kasih untuk tim pecah telur, dan silakan untuk dulur-dulur semuanya yang mau dulan ke Blitar, silakan dulan ke Minggir Sari. Kita menikmati alam Kali Brantas yang luar biasa. Dan Paguyuban Watu Bonang Minggir Sari siap memfasilitasi untuk Anda semuanya menjadi sahabat Kali Brantas. Ayo dolan ke Minggir Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.